Terima kasih Anda masih setia bersama Bizbrief. Saya Vicky Adrian. Di segmen terakhir ini masih membahas mengenai memilih investasi yang ideal, dan masih bersama narasumber saya hari ini Bapak Johannes Ginting, adalah Head of Education dari Monex. Oke, kalau misalnya kita coba untuk peringkatkan lah ya, yang paling rendah resikonya adalah obligasi. Setelah itu yang resikonya sedang tapi ya bisa juga berat, yaitu adalah saham. Kemudian tadi yang sempat dibahas yaitu adalah emas, dan yang terakhir yang kita akan kemudian bahas adalah mengenai valuta asing. High risk, high return bisa dikategorikan seperti itu ya. Apa saja penyebabnya sebetulnya, Pak? Ya, karena transaksi di pasar futures ini kan menggunakan margin ya. Jadi ada leverage yang kita gunakan di sana. Artinya kita dengan modal sekian kita bisa transaksi nilai yang lebih besar. Nah, misalnya kita transaksi satu, tapi bisa kita dapat keuntungan misalnya 100 kali lipat gitu. Jadi daya ungkitnya besar sekali. Nah, demikian juga dengan resiko yang terjadi dengan keuntungan yang begitu besar, maka resikonya pun bisa besar. Tapi jangan selalu kita berpikir bahwa leverage itu negatif gitu. Karena dengan leverage tadilah kita bisa mendapatkan keuntungan besar itu. Jadi kalau kita tahu caranya, tahu strateginya, punya skill gitu ya, paham dengan baik, ya saya kira ini kesempatan bagus gitu ya untuk berinvestasi gitu. Jadi jangan selalu kita merasa bahwa mentang-mentang risikonya besar ya udah saya hindari gitu ya, padahal ada peluang-peluang bagus di sana. Oke, mengenai hal lain misalnya nilai tukar mata uang, tentu saja ini wajib diketahui lah ya oleh investor di valuta asing. Sejauh mana ini kemudian juga sebaiknya dilakukan, Pak Jo? Ya, jadi valuta asing pun sama ya. Jadi transaksi di pasar futures itu sendiri juga kita menggunakan margin. Jadi ada major currency, ada 5 major currency yang kita transaksikan, 5 mata uang kuat gitu ya. Kenapa kita pilih ini? Karena mata uang ini memang memiliki likuiditas yang tinggi. Kalau mata uang yang tidak liquid kan tidak menarik untuk transaksinya. Jadi yang kita transaksikan itu adalah pergerakan harganya kan ya, jadi naik atau turunnya itu yang bisa kita dapatkan menjadi satu keuntungan. Nah itu pun sama ya. Jadi kalau kita bisa paham dengan baik ya kita bisa mendapatkan keuntungan. Oke, mengenai isu global juga, apakah ini juga memang dijadikan satu patokan lah ya? Pasti karena major currency ini juga banyak dipengaruhi oleh kondisi dari global itu sendiri kan ya. Ya karena otomatis kan nilai mata uang kan sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu negara, bagaimana isu-isu dari sentimen pasar sendiri. Jadi perlu terus dicermati bagaimana perkembangan Amerika, bagaimana perkembangan Eropa. Ya, kemudian juga ada data-data ekonomi yang dirilis setiap hari dari Asia, dari Eropa, dari Amerika. Itu juga perlu diperhatikan karena sedikit banyak juga akan sangat mempengaruhi pergerakan dari mata uang. Sebaiknya mengetahui secara singkat masyarakat ataupun investor pemula tahu bahwa ketika mereka berinvestasi di valuta asing, high risk, high return. Resikonya apa saja? Ini bisa di-share mungkin? Ya mungkin tadi ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mungkin masih belum memahami dengan baik, misalnya kita membeli euro misalnya, tapi tiba-tiba harganya turun gitu ya. Nah kadang-kadang itu yang mungkin selalu terjadi. Jadi ada kecenderungan di masyarakat yang saya lihat, kadang-kadang kalau sudah untung, pengen untungnya lebih besar, gitu ya. Kalau sudah untung besar lagi, pengen lebih besar lagi kan gitu. Itu manusiawi memang. Tetapi tadi ya situasi itu bisa berubah dengan cepat. Jadi baik kalau sudah ada keuntungan, ya mungkin di profit taking dulu ya. Nah kalau terjadi kerugian, nah itu lebih bagus mendisiplin diri. Karena berdasarkan pengalaman kami dan banyak investor-investor yang lain, kalau tidak ada disiplin yang baik, nah tadi itu jadi problem besar. Tadi karena margin, ya karena kita sistem margin, maka bisa jadi kerugiannya pun sangat besar. Maka tadi kita perlu kelola risiko dengan baik. Jadi kalau keliru atau salah, baik untuk cut loss saja. Jadi pangkas risikonya, kita cari posisi baru. Pengelolaan risiko ini sejauh mana peran dari perusahaan pialang untuk bisa mengelola juga risiko dari investasi valuta asing ini, dan sejauh mana ini kemudian juga sebaiknya dilakukan oleh investor pemula? Iya, jadi sama ya, kita selalu mengedukasi mereka. Jadi kita selalu istilahnya memberi peringatan lah gitu ya. Jadi kalau bapak ibu transaksi jadi investor misalnya, selalu pahami ini, harus punya pengelolaan risiko yang baik, karena selalu kuncinya di situ. Ya karena kalau tidak pernah disiplin, maka biasanya ya ujung-ujungnya tadi ya kan akan mengalami kerugian. Karena kita jujur saja bahwa dalam transaksi tidak selalu kita akan untung kan ya. Dalam 20 transaksi kan tidak mungkin 20-20-nya saya untung kan. Pasti ada 4 atau 5 saya salah dalam memprediksi. Nah dalam hal kesalahan itulah bagaimana saya mengelola risiko. Jadi kalau investor mampu mengelola risiko dengan baik,
saya kira mereka bisa sukses dalam transaksi. Oke, Pak Ju, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. informasi dan juga Ya, edukasinya. Semoga semakin banyak masyarakat yang melek investasi. Terima kasih atas untuk Anda. Ya, baik pemirsa, demikian Bisbrief di siang ini, semoga dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk Anda. Tetap saksikan Bisbrief pada episode selanjutnya. Kami hadir setiap hari Senin hingga Jumat. Anda juga dapat bergabung bersama kami dan memberikan komentar Anda melalui akun Facebook dan Twitter kami seperti tertera di layar kaca Anda. Saya Wiki Andrian, beserta kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.